Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjika Izila Jalianto dan NIM 3 digit terakhir saya 010 dari Teknologi Rekayasa Otomasi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi, parameter, meter value, dan desain program dengan fungsi pada pemrograman Python dan Scratch, serta konsep dasar fungsi dan penerapannya dalam desain pemrograman. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu definisi fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dapat digunakan kembali untuk menjalankan tugas tertentu, dengan tujuan memecahkan program menjadi bagian kecil yang mudah dibaca dan dirawat. Contohnya, definisi sapa, print halo, sapa. Terus kita lanjut ke parameter dan return value. Apa sih parameter? Parameter itu nilai yang dikirim ke fungsi agar dapat digunakan di dalamnya, serta return value hasil yang dikembalikan oleh fungsi ke pemanggilnya. Contohnya, def tambahan a, b, return, maka kembalinya sama dengan a plus b. Hasilnya tambah 3,4, print hasilnya 3 plus 4 gitu. Terus kita akan lanjut, yaitu scope variable. Local scope berisi variabel di dalam fungsi hanya bisa diakses di sana. Nah, kalau yang global scope yaitu variabel di luar fungsi serta bisa diakses seluruh program. Contohnya x10, defnya ubah sama dengan y sama dengan 5, print x sama plus y, ubah gitu. Sama sih sebenarnya itu. Nah, ini untuk flowchartnya mungkin segini, tapi yang asli nih. Nah, saya mulai menjelaskan ya teman-teman di sini. Dimulai dari start. Startnya kita di sini buat daftar nilai kosong. Terus kita mendapatkan nilai dari pengguna. Apakah jika jumlah nilainya sama dengan lebih dari 0, kita tanyakan jumlah nilai apakah lebih dari 0. Jika tidak, maka kita akan program. Jika yes, maka cetak jumlah nilai untuk publikasi. Nah, ini nih contohnya. Nilai dari pengguna meminta hasil kan. Nilai adalah minus 1. Tidak. Nilai antara 0 sama 10. Tidak. Maka cetak kesalahan pesan dan kita meminta nilainya lagi. Jika iya, maka kita akan tambahkan ke daftar dan kita akan ulangi lagi. Segitu terusnya. Tapi jika nilainya minus 1, maka kembalikan ke nilai. Kita akan kembali ke sini lagi nih. Set, kembali ke jumlah nilai. Dan juga langsung end program. Gitu. Terus kita akan cetak jumlah nilai untuk mobilisasi, terus hitung daftar minimum. Nah, di sini kita akan hitung daftar minimum. Nah, hitung daftar minimum sama dengan set minimum ke elemen pertama, terus nilai terakhir dari list terakhir. Jika tidak, maka nilai sama dengan lebih besar dari minimum. Tidak, maka kembali lagi. Jika iya, set minimum ke nilai dan kembali lagi. Ini iya teman-teman. Iya. Yes, ini harusnya yes. Gitu. Jika tidak, kembali lagi. Terus kalau iya, kita netrate dari list terakhir. Jika yes, kembali ke minimum. Kita kembali lagi. Sama kayak hitungan maksimal itu sama kayak minimum. Yang beda itu cuma hitungan rata-rata. Nah, kalau hitungan rata-rata, dia tuh menghitung jumlah semua elemen, membagi jumlah tersebut dengan jumlah dan kembalikan ke rata-rata. Lalu kita akan cetak minimum, maksimum, dan juga rata-rata nilainya. Terus kita akan end programnya. Nah, sini kita lanjut. Nah, untuk debug activity itu sendiri, yaitu contoh penerapan pembagian tugas fungsi. Ini hanya contohnya saja, teman-teman. Teman-teman bisa membuat seperti ini juga bisa, membuat seperti lain ini juga bisa.
Ini def persegi panjang sama dengan P, I. Maka kembalinya adalah P kali I. Panjang float sama dengan input masukan panjang, lebar float input masukan lebar, print luas, ya, sama dengan persegi panjang. Nah, gitulah. Dan juga sama. Nah, untuk project sekolah sendiri mungkin ini ada contohnya, tapi ini berbeda dengan flowchart kita yang akan kita buat, dan juga akan berbeda dengan program yang saya buat, gitu teman-teman. Ini hanya contohnya saja teman-teman. Nah, next kesimpulannya adalah fungsi membantu program jadi modular, efisien, dan mudah diuji. Parameter dan return value memudahkan pertukaran data antar fungsi, serta desain dengan flowchart membuat logika program lebih jelas sebelum dikodekan. Jadi, teman-teman kalau mau membuat program, itu yang pertama tuh harus buat flowchart supaya lebih jelas dan sebelum dikodekan gitu, dan mudah dipahami dengan logika gitu. Nah, kita akan lanjut pada scratch-nya tuh, kita buka. Karena saya udah buat flowchart-nya, scratch-nya ini sama seperti di flowchart ya teman-teman. Maka saya akan menjelaskan saja ya teman-teman. Kita akan mulai dari start-nya. Nah, di sini saya beri sedikit catatan. Ini grade of grades itu kita bedanya grade sama grade itu apa ya teman? Grade itu list nilai. Kalau grade itu dia tuh berisi nilai tunggal seperti 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau grades itu dia berisi list nilai dari misal nih 1 nilainya tuh dia tuh 10, 2 itu 20 gitu, maka dia akan berjerit gitu. Berbeda dengan grade. Grade itu nilai tunggal, hanya bisa 1 gitu. Tidak bisa kayak list gitu. Tahu kan list gitu. Terus kita meminta nilai grades from list dari user kan. Terus apakah panjang grades-nya sama dengan 0? Gitu. Kita tanya lagi if gitu. Terus say you have given grades. Terus wait 2 detik lah gitu. Kenapa sih kita pakai 2 detik itu untuk menunggu, karena program ini sangat cepat teman. Kalau kita nggak kasih jeda mungkin programnya tidak akan bisa mendeteksi karena sangat cepat. Kita stop all terus gitu. Nah, set to last grades wait 2 seconds. Nah, kita akan menggabungkan semua ini teman-teman. Nah ini kenapa ini berfungsi ya teman-teman. Ini yang kita bahas di PPT tadi, divisi fungsi, yaitu tujuan memecah program menjadi bagian kecil yang seperti di ini supaya kita bisa membacanya teman-teman. Maka saya pecahkan semua ini menjadi bagian-bagian kecil supaya bisa dideteksi kesalahannya serta pembacaannya mudah gitu. Nah, kita akan lanjut ke ini definisi. Nah, setelah kita minta grades from user, kita set ask for grade. Kita tanyakan nilainya dengan benar. Ask for grade sama dengan salah. Repet, kita ulangi lagi ketika salah. Terus kita tanya next grade jika benar. Set grade to answer, kan berarti nilai kita jawab nilainya, kita masukkan nilainya gitulah. Grade sama dengan -1, set as for grade to false, jadi -1 sama dengan salah gitu. Terus else-nya grade lebih dari kurang dari -1 lah, dan juga lebih dari 11 itu grade to grade, ada D, kita tambahkan itu. Jadi jika nilainya kurang dari -1 maka kita tambahkan, dan juga kalau jika lebih dari -1 maka kita akan tambahkan, dan ketika kurang dari -11 kita tambahkan. Kalau lebih dari -11 gimana? Maka program tidak akan mendeteksi, sama halnya dengan kurang dari -1 gitu. Terus di sini perintahnya please provide a grade between 0 sampai 110. Nah, ini tuh sebenarnya 11 itu tambahan. Tapi teman-teman bisa kok nambah kayak 0 sampai 110 juga bisa, tapi itu ntar.
Jadi kita di sini tolong ketik nilai antara 0 sampai 11 itu atau 10 ya. Ini 10 aja. Dan minus 1 untuk stop gitu. Jadi kalau kita ketik minus 1 maka akan berhenti. Terus kita akan beralih ke nah ini. Nah, error kan di temen itu. Tuh. Error punya aku. Seperti biasa, kalau stres tuh gampang error teman-teman. Kadang tuh kalau ngerekam tuh kadang nggak kelihatan atau apa gitu. Makanya saya agak kurang suka kalau menggunakan Scratch. Nah, kita akan lanjut ke component list minimum, yaitu number list. Di sini tuh kita ketik minimum to item 1 of grades. Kita masukkan ke list. Index sama dengan 1. Length of the grades minimum. Nah, lebih dari minimum. Itu. Minimum sama dengan, nah ini terus maksimum juga sama ya teman. Yang membedakannya cuma rata-rata gitu. Karena di sini rata-rata kan kita bagi kan, kita pakai sum. Tuh. To 0, index to 0, length to grades, index by 1, average to sum. Nah, kita coba. Kita ketik 1 misalkan. Nah, gak bisa. Oh, di sini. Ini belum dilepas. Nah, apa jadinya kalau kita lebih? Tuh, nggak bisa. Lebihin nggak bisa. Minus 2 bisa nggak? Nggak bisa. Kita minus 1 ya bisa. Nah, kalau kita ketik minus 1, maka program berganti dan akan menampilkan nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai rata-rata. Jadi, gitu doang. Nah, kalau kita mau nambahkan ini gimana teman-teman? Misal kita pengen nih sampai nilainya terus gitu, nggak 11, 110 gitu, bisa nggak? Bisa banget teman-teman. Ini kita setting di sini, setting di sini juga. Seratus 11 nggak bisa. 111 tidak bisa. Di sini kita katakan 111 maka tidak bisa. Jadi kalau pengen sama 111 tuh kita harus sama gitu. Jadi lebih 111 sama 111 gitu. Maka dia akan bisa 111. Kalau 110 bisa dia. Mentok tuh 111 tidak bisa dihitung teman-teman. Itu. Selebihnya 111 nggak bisa. Selebihnya 110 nggak bisa. Dan juga minus 1. Maka rata-rata tuh, rata-ratanya tuh lebih, ini dia lebih banyak ntar. Tuh, koma aja nggak bisa di sini. Terus kita minus 1. Nah, gitu keluar lah. Nah, kalau teman-teman, Mas, tapi saya pengen nggak 100 minus 1 gitu. Minus 2 bisa nggak? Bisa. Kita rubah di sini. Nah, ini juga sama. Minus 2. Maka di sini kalau minus 1 ketambah minus 1 itu. Minus 11 gimana? Nggak bisa. Tuh. You give. Nah. Tuh. Udah. Tapi kalau minus 9 tuh minus 1 sih. Lebih enak minus 1 sih teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi seperti yang saya katakan di PPT tadi ya. Fungsi
fungsi tadi itu semuanya ada di sini, terutama pada fungsi divisi fungsi, terus ada parameter dan value-nya juga, scope variable di sini untuk memudahkan ya kan teman. Terus di sini juga saya membagikan karena biar bisa mengetahui error dan mana yang benar gitu. Tapi kadang-kadang tuh threads tuh kita tuh bisa error gitu, padahal program kita benar gitu. Berbeda dengan Rapid atau Rapid ya teman, pada program Python atau C++ gitu. Untuk pemrograman lebih tingkat tinggi tuh enakan pakai Rapid kalau menurut saya gitu. Gitu. Kita juga bisa masukkan gini. Terus kita juga bisa menambahkan catatan di sini. Kita punya daftar, kita periksa apa yang seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Bahwa pada pemrograman kali ini tuh kita emang memecah program ini semua supaya bisa dibaca dan bisa menganalisis kesalahan gitu teman. Dan mungkin untuk program selanjutnya kita akan menggunakan Python pada aplikasi Rapid. Kita baca ini Rapid. Jadi saya di sini saya sudah buat, mungkin saya akan menjelaskan itu. Nah, ini dev itu definisi, get grades from user. Kita meminta data dari user. Nah, meminta pengguna memasukkan nilai antara 0 sampai 110. Ini saya buat 110. Dan minus 1 untuk berhenti. Grade sama dengan ini. Will true jika benar. Coba grade float input, masukkan nilai antara 0 sampai 110. Minus 02. Ini kita ganti 02 aja. Minus 2. Untuk berhenti. If grade sama dengan minus 2, maka dia akan berhenti. Elif 0 bisa sama dengan grades. Nah, grades, append, grades. Jadi append itu penyimpan list satu itu. Else print nilai harus antara 0 sampai 110, harusnya gitu. Sebenarnya 111 kalau di sini bisa, karena saya kasih ini sama dengan. Berbeda dengan di itu total sendirilah. Value error pin harus masukkan angka, yaitu kita kembali ke atas. Def comment list number list, mengembangkan nilai minimum dari daftar. If not number list, return none. Minimum number list no. From number in number. If number sama dengan minimum, minimum sama dengan no. Sama aja sih ini. Kalau minimum sama maksimum sama ya. Cuma yang membedakan tuh ini lebih dari atau kurang dari, itu aja sih. Nah, yang beda di sini tuh ini memberikan nilai rata-rata daftar. Jadi kalau kita membagi lagi sama dengan ini ya, seperti kita pakai sum tadi kan, di sini kita pakai num in ya, list total sama dengan ya, maka antara hasil program utama adalah program menghitung nilai maksimum, minimum, maksimum, dan juga rata-rata. Grades sama dengan get grades from user. Jadi grades itu dia tuh list, versi list grade atau nilai gitu. Grade itu nilai tunggal, kalau grades itu list. If length grades sama dengan 0, print kamu masukkan nilai apapun. Else minimum, computer list minimum, dan seterusnya. Sama dengan print, ini strip n itu sama dengan new. Kamu telah memasukkan length grades, nilai grades, print f, nilai maksimum, minimum ini. Kita coba. Ini kan ada 110, kita bisa. Ya, lebih dari itu gak bisa sih. 11 bisa sih. Tuh. Karena udah sama dengan. Beda dengan tadi. Kalau kita di stretch tadi itu kita tidak ada sama dengan. Makanya dia gak terlalu bisa kalau diketik 111 gitu. Tuh. Kita bisa sampai berapapun. Kecuali kita ngetik
-2. Dan -1 juga bisa diketik di sini tuh. Nggak bisa teman. Karena di sini saya set ini 0. Oh, tadi. Nah, ini. Aku masukkan perintahnya ini 0. Ini kita tambahin -1 aja. Tuh. 78. Misal Mas, saya angkanya nggak mentok sampai 110. Bisa nggak 111 gitu? Ini tinggal diubah aja. Gitu. Misal 0 sampai kita pilihin aja ya 10 gitu, 11 lah. Bisa nggak? Bisa. Nih. Coba. Tapi dia masih tetap 2 gitu. Ini -1 harusnya. Kita ganti lagi. Coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, terus -1. Tuh. Bisa teman-teman. Jadi pada pemrograman kali itu seperti tadi ya, saya yang sudah jelaskan pada PPT bahwasanya definisi fungsi itu penting banget ya, karena kan apa namanya, karena kan dia di sini bisa membagi dan juga memperjelas mana yang salah, mana yang benar gitu teman-teman. Menurut saya sih gitu aja ya. Terus ada juga parameter dari value untuk memudahkan pertukaran antar fungsi. Jadi di sini tuh kita mudah melakukan pertukaran data untuk ke list gitu. Terus di sini juga ada desain. Nah, pentingnya flowchart itu apa ya? Nah, sebelum kita membuat program tuh kita buat flowchart dulu supaya kita tahu konsep programnya, terus juga lebih berlogika gitu, terus tersusun rapi lah gitu intinya gitu. Terus pada program kali ini tuh dia, kalau saya pribadi ya lebih enak menggunakan Replit Python pemrograman daripada Scratch, karena di Scratch sendiri kan kayak gini, kadang tuh error teman-teman, nggak enak gitu. Enaknya pakai pemrograman Python gitu. Tuh, ini enak banget coy, gila. Kita bisa mengubah-ubah. Nah, kalau ini kan, kalau misal kita ketik 111 tuh dia nggak bisa sampai 111 gitu. Karena programnya lebih ribet lah kalau ingin nambahkan itu. Ini sebenarnya bisa sih. Tapi ini harus di sini. Programnya harus jelas sih. Coba kita tambahin. Oke. Bisa gak dia? Mau jalan gak dia? Tuh, gak mau dia. Udah. Sulit. Jadi kesimpulannya, program Scratch dan juga Replit itu dia sama dengan project yang saya buat ya, seperti ini tadi yang saya sudah jelaskan untuk teman-teman. Serta ternyata tuh fungsi tuh sangat berguna gitu. Terus ada parameter juga gitu. Terus WhatsApp tuh berguna banget gitu. Di sini juga bisa kita mengotak-atik mau nilai berapa rata-rata. Biasanya ini tuh berguna saat kayak, tau nggak, anak SD gitu, KKM gitu kan, menghitung rata-rata kita gitu.
Terus ini juga bisa menghitung rata-rata nilai kita pada waktu input SNBP atau apa gitu. Berguna gitu. Tuh. Jadi untuk saya sekian video dari saya teman-teman. Maaf bila ada kendala pada program atau apapun itu, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton dan juga telah menyimak ya teman-teman. Dan juga maafkan saya karena saya juga masih pemula, saya juga masih belajar teman-teman di sini. Yuk kita belajar bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.